Kan yang seperti dibilang ya Coach Novarianto pasti ada karakteristiknya tersendiri untuk di taktikal dan strategi, tapi ya nggak bisa dipungkiri ada mengambil ilmunya dari kepelatihan sebelumnya Coach Sintayong. Memang kalau dibilang lawan Mali kita smart, mereka lebih smart, itu aja sih. Kalau dibilang tadi bahasanya IQ ya, kalau kita sudah smart tapi dia lebih smart. Kita sempat bertahan dan dia sempat mencari ruang untuk sekarang pertanyaannya jadinya Coach Nova menurut saya perlu diganti nggak? Perlu diganti. Perlu diganti. Udah nih Bang Editor. Aman. Ketemu lagi di Obrin Bola, ngobrolin bola bareng-bareng sohib-sohibnya O'Brien. Sebelum ke topiknya, saya ingin memperkenalkan sahabat lama saya, Raden History. Ya, lo. Dan L Breaking News yang selalu membikin goncang banjing platform TikTok. Inilah Vindi Muhammad himself. Apa kabar Kakak Firdi? Alhamdulillah baik Om. Gimana TikToknya? Follower udah sampai 5 miliar? Amin. Astaga. Aduh, gila ya. Agak kebayang dah itu ya. Suatu saat lah ya. Gak apa-apa. Diaminin dong Bang Firdi. Amin. Tadi udah bilang amin. Udah bilang. Diaminin. Bang Raden tetap konsisten di Liga 1 BRI. Teman-teman juga ngirim salam buat Bang Raden. Terima kasih udah datang Bang Raden ya. Menyempatkan waktu untuk berbagi-bagi ya ceritalah tentang walaupun kemarin hanya persahabatan, tapi sepertinya pertandingan penting. Jibaku kita juga dari pelatih kita Coach Nova, ya kan, kita kalah 1-2 di Sumatera Utara, yaitu di lapangannya PSMS kecintaan gue di Deli Serdang. Gitu loh. Bagaimana teman-teman dengan skor kemarin? 1-2 ada excuse atau ada kalah dan tetap kalah? Bagaimana teman-teman? Kalah ya kalah, tapi kalahnya bagus sih kalau menurut gua. Ada gitu bos? Ada begitu. Lah ini yang dilawan dat dulu cok. Iya kan? Dibantai Uzbek bro. Uzbek aja juga dibantai. Tajikistan dibantai. Kita 2-1 loh. Bantai bro, ya kan. Nah terus sekarang kalau misalnya ceritanya seperti ini, Nova kok pakai 3 back juga? Kenapa? Kayaknya masih ngikut. Ya kan dibilang. Aduh. Kan dibilang. Sekarang kenapa emang apa ada yang salah gitu kan? Kalau gue sih jujur aja emang ada yang salah. Namanya ibarat kata nih ya Fir, lu nih guru gua. Terus gue cita-cita pengen jadi kayak lu. Iyalah. Boleh gak? Mengambil ilmu. Ngambil ilmunya dari lu, boleh gak? Betul lah. Boleh kan? Iya. Nah, ini kan Coach Nova juga ngambil ilmu dari kepelatihan dari Sintayong. Pasti. Bener dong? Betul. Dari siapa Bang? Dari Sintayong lah, siapa lagi? Iya. Ya kan? Yang diambil untuk diterapkan sama dia sendiri dan mungkin ada formula racikan baru nantinya. Oke. Iya kan? Oke. Bang Vindi, kalau Bang Vindi? Kan yang seperti dibilang ya Coach Novarianto pasti ada karakteristiknya tersendiri untuk di taktikal dan strategi, tapi ya nggak bisa dipungkiri ada mengambil ilmunya dari kepelatihan sebelumnya Coach Sintayong. Dengan ya kalau dibilang kalahnya bagus ya bener bagus, cuman 2-1, cuman masih untung nggak dibantai gitu loh. Sadio Mane semua yang main itu kan. Ya karena juga kita lihat di dalam permainan juga luar biasa Mali. Luar biasa itu. Kita memang benar-benar dalam 90 menit itu bertahan semua. Dikurung. Bukan dikurung. Iya, bukan dikurung bertahan dalam arti kata bertahan kita jelek. Enggak. Iya. Bertahan kita juga bagus. Bagus itu. Kalau kita bertahan nggak bagus ya mungkin banyak gol tercipta di sarangnya Dava. Betul. Jadi itu emang udah hasil yang terbaik ya. Hasil yang terbaik. Ya, buat saya hasil yang terbaik. Yang terbaik udah. Iya sih, tapi tetap aja harusnya menang dong bro. Aduh. Ini kan ibarat kata persiapan untuk Piala Dunia U17 nanti di bulan November. Kita pernah nggak sih juara lolos di U17
Piala Dunia. Kalau kita tuan rumah Edisi doang. sebelumnya, tuan rumah. Piala Dunia Karena 17. tuan rumah. Tuan rumah. Kalau sekarang kita lolos benar-benar dari sistem Iya, kualifikasi. kualifikasi. Yes. Nah, yang paling menarik adalah gokil ya. Di babak pertama 2 gol kita bisa walaupun hanya throw in gitu ya. Fisik bagus ya, Bos. Fisik. Kalau- Otot juga kelak ya pemain-pemain. Tapi nggak cukup ya fisik dan otot untuk mengalahkan Mali ya. Jadinya banyak-banyak ini ya, banyak-banyak faktor ya jadinya ya pastinya ya. Dan juga saya dengar orang-orang bilang katanya main bola perlu IQ tinggi. IQ nggak bisa ditinggiin, insting bisa ditinggiin. Ya. Dari Hong Kong antum ya kan. Kadang-kadang EK memang udah dangkal segitu. Udah segitu ya, Tapi Bang. tinggal Insting sebenarnya lah sih, ya. Insting dan banyak latihan aja, Om. latihan. Karena kan ini juga usia muda ya. Yes, ada yang 15 tahun dong. Iya, 15 tahun jadi dong. gua rasa dengan dia masih muda, masih banyak pengalaman yang bisa diambil nanti ke depannya. Dan gua rasa juga mungkin ada pemain-pemain yang bisa tembus ke senior nantinya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gua ini pemain menurut gua udah tipikal yang sangat baik ya. Dalam segi permainan, memang kalau dibilang lawan Mali, kita smart, mereka lebih smart. Itu aja sih. Kalau dibilang tadi bahasanya IQ ya. Kalau kita sudah smart, tapi dia lebih smart. Kita smart bertahan dan dia smart mencari ruang untuk mencetak gol ke gawang kita. Betul kan? Betul. Dan juga Mali ya full gila bola tuh dari tengah bisa ke pinggir cepet balik lagi ke belakang gitu. Sayangnya menurut saya pemain tengahnya itu nggak berani megang bola Bang gitu loh Bang. Jadi hanya menjauhin nggak berarti gitu loh. Kita perlu arahan fikrinya lah gitu loh seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya jadinya Coach Nova menurut saya perlu diganti nggak? Perlu diganti. Perlu diganti, Om. Sampai pulang-pulang mulu lah. Salah. Lidah kan sering selip. Lidah sering selip Bang gitu loh. Coach Nova stay Bang. Tapi lah kemarin ya. Ya, dulu Fir ya. Bentar gua ada alasannya sih gua ngomong. Dulu. Stay lah, Coach Nova. Apa yang perlu dipertahankan begini-gini aja mainnya? Enggak Loh, dong, enggak saya begini. sebagai host boleh nanya dong Betul, kepada betul. tamu-tamu saya yang lebih paham dari saya. Kalau begini-gini aja, Bos. Dengan lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia sistem kualifikasi, terus di event Piala Kemerdekaan juga ini dengan posisi runner up ya, dengan perolehan berapa poin? 4 poin ya, 4 poin walaupun Mali sebagai juara grup, tentu sudah hasil yang baik walaupun dibilang bukan bagus banget, bukan baik banget, itu hasil yang baik, tapi kalau memang untuk dibilang stay atau enggak, untuk saat ini stay. Nah kita lihat nanti untuk di Piala Dunia U17 2025 kan satu grup nih, di grup H sama Zambia, Honduras sama Brazil. Nah baru nih hasil dari yang grup H ini boleh lah tuh, pasti ada evaluasi kan dari pihak federasi. Tapi kalau untuk saat ini ya stay lah, masa iya mau diganti Piala Dunia U17 ganti sekarang, stay lah. Abang? Iya sekarang, aduh Om jangan sampai turang lagi lah. Enggak, bukan masa turang lagi. Sekarang kita nggak usah ngomongin yang Coach Nova. Yang cewek dulu deh. Ya, Coach Mujuki. 20 hari lagi sebelum Piala AFF dinaikkan pangkat menjadi pengembang sepak bola usia muda. Mochi. Coach Mochi. Dan digantikan dengan pelatih Cewek asistennya. bukan Joko Susilo. bukan Joko Susilo. Oh, Joko Susilo. Yang Joko Susilo. sementara. Oh, Joko Susilo itu bapaknya Arhan Kakak ya? Bukan. Itu bukan Joko Susilo. Joko Susilo itu adalah pelatih mantan Persela Lamongan. Oh iya, Lamongan. Jadi gini Om, sebenarnya menurut gua event kan sudah dekat ya. Yes. Terlalu ganti pelatih dengan event terdekat, Iya. semuanya akan buyar lagi. Iya, Dari nol lagi Om. Betul. Dan ini Coach Nova sudah mau dekat loh, November kan? Ya, sekarang udah bulan apa gitu loh? Iya, Ini bulan nggak Agustus, mungkin, September, nggak Oktober, November, 3 bulan. Mempersiapkan 3 bulan tim itu gak semudah yang dibayangkan orang. Sebenarnya kita udah ngambil ada contohnya. Joko Susilo ketika langsung menggantikan Coach Mochi. Kita di AFF 7-0 seri. Tapi Patrick Kluivert langsung kalah 2 kali, menang 2 kali. Dan yang sebelumnya Ya 3 bulan juga tuh. Ya. Januari, Maret ke Maret. Iya, saya sih bukan itu ya. Maksudnya ibarat kata, ya sudahlah. Menunggu saja event nanti di ajang sesudah event gitu. Kalau memang ada evaluasi sesudah event. Jangan ini mau event internasional yang memang benar resmi. Jangan sampai yang non resmi dijadikan itu patokan.
Betul. Tapi kan hepeng banyak. Bos kita Menteri BUMN, Pak. Betul, itu Ya betul kan, sekali, Pak? betul sekali. Tapi kan masalahnya ya dalam sepak bola bukan masalah dia yang ngatur, tapi pelatih yang ngatur. Kalau saya sih gitu, Betul. gitu kan. Lah tiba-tiba ganti pelatih, terus ada gak tanggung jawabnya dalam segi kata kita kalah dengan 7-0 perempuan. Statement apa yang bisa disampaikan? Gitu maksud saya itu lebih baik ya sudah tunggu event aja kelar. Oh, jadi saya orang awam ya, saya host di sini, saya mengundang teman-teman yang lebih pandai pastinya saya. Jadi mengganti pelatih itu ngaruh ya rupanya teman-teman. Ngaruh ya. Ngaruh dong. Ini karena ini kan pemahaman saya ya, saya pikir ya jelek ganti aja, kan pemain itu aja gitu. Jelek nggak begitu ya rupanya teman-teman ya, enggak ya? Ya nggak begitu, Om. Karena juga ada chemistry Enggak, juga. karena saya nonton Arab Saudi Pak ya, bekas waktu itu di Man City juara Champions itu main ganti-ganti aja Pak, boleh Mancini. Pak gitu. Oh ya, sampai teman Mancini. Ganti Saya pikir Renat. begitu Pak. Ya kalau Kemarin mungkin- ST baru ngalahin Arab Saudi, main diganti-ganti aja Pak, Nah. boleh-boleh aja Pak, saya pikir begitu. Ya boleh sih Pak, emang boleh karena dia Maaf nih berkuasa. Pak, maaf nih Pak. Saya data yang ngomongnya, tapi Iya. data saya nggak tahu, knowledge rupanya nggak bisa begitu gitu. Knowledge saya hanya data tuh karena main tenang. Reinhardt juga dengan sekarang tiba-tiba lawan kita Uzbek kan tiba-tiba mantan Australia, gue pikir ya jelek ganti aja gitu. Ya, Karena menurut saya Nova nggak bagus juga Bang, Iya, biasa betul. aja Bang. Ya tapi kalau dibilang kalau emang pelatih jelek diganti, ya sebenarnya ya boleh-boleh Boleh. aja. Di kayak di mana Liga Inggris Premier League, ya ganti pelatih. Nah tuh, Langsung bagus. yang juara siapa Bang? Yang Iya. diganti pelatihnya siapa Bang tuh? Si- Di mana tuh orang bilang itu juaranya diganti ya nah. Itu Bang, itu pemahaman Ya karena saya. juga ya kalau dibilang hoki-hokian juga sih kalau tuh pelatihnya langsung dapat sama para apa pemainnya gitu, karena juga kualitas pemainnya juga ngaruh juga sih. Betul. Ya kalau Liga Inggris kan Premier League jangan tanya lagi lah kualitas Mereka pemainnya. udah profesional lah. Iya, Ini jangan iya, disamakan iya. dengan kalau Iya. umur 17 Kan gitu ya. contohnya kan begitu. Oke, siap. Contohnya siap, begitu. Jadi kadang ya menjadi pelatih muda itu kan nggak semudah dengan pelatih senior gitu kan, harus ada nama dengan kedekatan dari yang personal, harus benar-benar Chemistry lah itu. kita tuh melihat kondisi pemain seperti apa, itu kan benar-benar beda. Jadi kayak udah biasa ngelatih cowok nih, tiba-tiba ngelatih cewek, itu kan juga ada perbedaan Om. Jadi harus ada lebih banyak lagi untuk bertemu untuk ngatur permainan seperti apa, itu yang membedakannya. Makanya saya termasuk orang yang kadang-kadang agak bingung dengan keputusannya gitu kan. Harusnya kan kalau menurut saya pribadi dengan event udah deket 20 hari, 1 bulan, ya kalau bisa ditahan dulu sih, gitu aja. Walaupun menurut saya ini udah bagus ya Coach Nova ya, walaupun nggak jadi juara lawan Mali, tapi overall permainan itu ada perkembangannya. Ada namanya saat waktu menyerang, saat waktu bertahan. Dibandingkan ketika kita menyerang mulu tanpa gol, iya kan? Siapa tuh? Lah. Menyerang tanpa gol. Nah, itu maksud gua gitu. Kita kan ada yang namanya pelatih yang menyerang tanpa on goal gitu. Ada serangan ada ya kan? Ada. Nah, Coach Nova lawan Uzbekistan. Betul. Yang kita gadang-gadang kata kita akan dibantai. Iya. Kok buktinya kita bisa menang? Tapi Bang, boleh saya tanya, penting banget ini pertanyaan, mungkin teman-teman juga butuh jawaban ini. Sebenarnya ini Bang, kalau kita tahu U23, U20 udah ada market value ya Bang ya. Kalau ini kan U17 rata-rata belum ada market value. Nggak ada. Dari mana sih Bang? Dapatnya dari SSB atau dari mana sih Bang ini pemain Bang? Atau EPA? Atau dari mana ini? Goli lah misalnya. Itu dari mana dapatnya mereka ini Bang? Ya kalau Seleksinya dari mana sih dari Bang? SSB lah gitu pasti. Oh, Dari SSB. ya dari apa sih? Kayak ibarat kata kayak Premier League U21-nya, Yang kata orang-orang klub-klubnya. Tapi kan SSB kalau Indonesia nggak ada kan. Ya, kalau di Indonesia EPA itu kan paling. EPA paling Iya. kan. Terus Oh, paling juga EPA, lebih banyak EPA ada ya Bang? namanya Piala Suratin. Iya. Piala Suratin U15. Kelompok umur dari Ya, situ. kelompok umur. Tapi biasanya kebanyakan sih dari klub-klub seperti Persija, Persib Bandung. Mereka itu kan punya namanya Ada SSB-nya. Akademi Muda Om. Oh, yang iya. bertarung disebutnya adalah EPA. Iya. Yang Alriansa Abdul Manan, Iya. Vigo Dennis di Iya. Persija, terus yang di Posidetan dulu masih di PSM Makassar. Berarti kalau soalnya saya ingat kalau di SSP dulu katanya pelatih lama Sinteyong ngedribble aja nggak bisa, bos, Nah. pas aja nggak bisa gitu. Jadi
SSB kita bukan dari SSB nih Bang, dari EPA rata-rata. Ya, nih, Bang. sebenarnya dari awalnya sebelum sih dari SSB. Om. Ya kan itu apa turnamennya kan diikuti paling ada 6, Persija. paling 6 timnya Iya. Bang. Siapa yang Enggak. punya EPA Bang? Iya. Ya kan? Dulu sih zaman saya kecil Bang, saya ingat kita ada seperti multi cabur ya, seperti ada Ragunan, ada Salatiga, Ya, itu betul. kita sebut diklat, tapi Diklat, multi cabur, sekolah di situ gitu. Kalau sekarang kan EPA dianjurkan untuk punya EPA setiap klub, tapi Klub. prioritasnya mau di mana? Kalau mau prioritasnya semuanya, akhirnya bisa boncos juga. Klub kita harus menghargai Iya. gitu loh. Jadi rupanya teman-teman kita, anak-anak kita ini yang bermain tuh rata-rata bukan dari SSB Bang, ya udah selektif Ya, dari. biasanya udah selektif banget dari klub-klub di Liga 1, Om. Sama Tapi- kalau ya terutama kalau SSB itu paling yang asprop ya, banyak kan. Misalkan dari provinsi, oke deh, provinsi ya. gitu, kebanyakan Ya. juga dari situ diambilnya. Oke. Karena kan liganya nggak ada, nah itu yang jadi masalah kan Iya, di di sepak umur bola 16 Indonesia. iya, Nah itu yang gue mau tanya nih kan, Iya. Bang Raden yang sebagai emang benar-benar tahu Liga 1 lah. Kenapa nih di Indonesia nggak ada liga kelompok umurnya? Apa cuman EPA doang? Kan kalau kayak apa lagi-lagi patokannya kayak Inggris ya. Tapi kita harus mikir Iya. yang bagusnya nih kan. Betul. Kan kalau Liga Inggris kan ada PL21. Jadi tuh ada satu liga dia khusus di bawah umur 20 tahun. Nah, itu satu liga ada 20 klub. Nah, kenapa di Indonesia nih nggak ada? Kalau menurut Bang Raden kenapa sih kira-kira tuh? Satu sisi gini, Fir. Yang Susah apa pertama, gimana tuh? yang pertama ini juga kan yang lola klub ya. Nah, ini yang dicari kan pendapatan juga dari klub. Sebuah klub kan juga pasti mencari pendapatan. Yang kedua, kadang untuk sponsor menjarakan usia muda itu susah. Sponsor lagi-lagi duit. Lagi-lagi masalahnya finansial. Finansial. Kita nggak usah ngomongin yang muda dulu deh. Piala Iya. Indonesia yang udah nggak ada. Iya sih. Itu kan juga butuh namanya sponsorship yang berat. Tapi kan Indonesia kan harusnya, ya. nah maksud gue bilang tadi, harusnya yang kita lakukan adalah PT LIB atau sebutnya sekarang ILEG. Di mana ILEG ini kan yang menjembatani Liga 1 nih. Nah, mereka punya sebuah tim Persija, Persib Bandung. Nah, kenapa nggak membuat untuk Liga Muda juga Liga yang kelompok berbasis umur. kelompok umur yang berbasis adalah sebuah bentuk jangan EPA yang sistemnya grup. Iya begitu maksud gua grup-grup kan kayak kurang. kalau Karena misalnya apa? Liga. Mereka itu gak banyak jam terbangnya jadinya. Tapi kalau berbentuk dengan liga, Liga. yang ada kesempatan untuk pemain yang nggak main, kata cadangan ya. Betul. Kalau misalnya cedera, bisa cepat digantikan. Jadi dia mempunyai mentalitas dengan pertandingan yang banyak. Nah itu kan gampang banget ya untuk kelompok usia muda kita dicari bibitnya, Om. Betul. Dari situ makanya negara-negara lain dia banyak pemain-pemain mudanya yang berkembang kayak Phil Foden lah ibarat contoh itu dari liga Iya. kelompok umurnya Liga dia. kelompok umurnya. Yang itu belum bisa dilakukan Indonesia. Belum bisa ya. Makanya belum bisa pertama ya. Finansial. Kadang-kadang keribetannya itu stakeholdernya sih masing-masing dari si pimpinan, dari klub dan juga dari operator yang ya sekarang yang tugas di Indonesia apa sih kalau bukan operator? Kan PT LIB sebagai operator. Iya Bang, kayak saya dengar cerita di teman saya di platform sebelah cerita katanya anaknya mau tinggal di daerah yang harus nyebrang lewat kapal, naik bus lagi ongkosnya kira-kira 2 juta. Untuk ikut seleksi itu belum tentu bisa langsung lolos, jual motor. Betul. Udah jual motor, seleksi tidak lolos. Aduh. Ya iya. Bagaimana ceritanya? Habis itu ada seleksi, pasti seleksi kan terus Iya, gitu ya kan? terus. Mau seleksi lagi gimana ceritanya? Gitu. Ya itu. Tapi Kebanyak- itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Biarlah bukan provinsi askap lah ya gitu. yang megang Ya, sebenarnya. ya. Harusnya di situ ada perhatian khusus Betul, karena betul, negara betul. kita adalah negara geografis. Untuk menemukan seorang Boas Solosa 2003 di PON Palembang yang waktu juara seri itu ya, juara seri nggak semudah itu untuk menemukan juga seorang Egy pun juga nggak semudah itu. yes, ketemu Rizky Betul. Ridho, Marceng, ya kan? Ya. Betul. Kelly Stroyer, tak Iya. mudah gitu ya kan. Jadi saya harapkan di sini U17 di sini minimal bisa oh ya sebelum ke situ Bang ya. Otomatis kan orang tua adalah pertanyaannya sekolah atau jadi pemain bola. Itu dulu dong, itu paling klasik. Ya. Nah, kamu kayak Ridho, saya nonton di sport Sabtu itu ya. Nah, kamu gimana ini nggak lolos lagi seleksi sekolah, kamu udah tinggalin di belakang naik motor Ridho. Ya udah aku latihan bener. Apakah semua bisa punya mental kayak Ridho? Kan enggak Bang, Enggak. Betul. ya kan Bang. Ya. Jadi
siapa yang harus turun tangan di sini? Federasi atau Pemda atau siapa yang bisa bahwa ada loh ini kehidupan kalau emang anak Anda mau menjadi pemain bagus, ada loh ini kehidupan. Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Ya iyalah buat anak muda nih. Karena banyak teman-teman gue pas masih SMK, SMP main bolanya jago banget. Wah, lincah banget. Tapi pas udah umur 20-an ke atas, ya udah nggak ada skillnya. Karena yang nggak diasah latihannya itu kan kalau untuk ngasah kemampuan, ngasah skill itu karena dari diri sendiri. Nggak bisa dari orang lain, harus nge-push. Lu latihan. Cuma kalau diri sendirinya nggak mau, kan begitu. Jadi yang dari pandangan gue di sini ya buat anak-anak muda Indonesia yang masih SMP-nya bagus main bolanya, SMP-nya bagus kan, juara, top skor segala macam, pas udah lulus ya karena pergaulan gitu. Pergaulan. Jadi ya udah hilang. Iya. Ya, jadi diri sendiri sih menurut gue. Tapi memang kadang-kadang juga yang jadi masalah biaya juga Om di sepak bola Indonesia. Kadang kalau kita lihat nggak semua SSB itu punya biaya kan. Asiop lah yang kuat. Iya, cuman hanya SSB ternama yang punya biaya dan itu pun juga kadang-kadang kan banyak yang punya duit saja yang bisa masuk situ. Padahal di balik itu kan ada orang berbakat cuman tidak punya biaya. Ada juga kayak gitu. Ini yang harus dipikirkan oleh dari PSSI ya selaku federasi. Biar jangan nggak mengharapkan dari naturalisasi. Betul. Ya kan, Bang? Naturalisasi bagus. Nggak ada salahnya. Jangka pendek lah itu mah. Baiklah, jangan karena ini masih U17 kita nggak patut juga untuk berbicara terlalu. Tapi euforia ini cukup bagus. Jadi saya rangkum bahwa teman saya, Abang Firdi Muhammad dan Bang Raden Histori, kekalahan ini memang kalah. Kalah adalah kalah, tidak pernah kalah. Tapi kalah ini adalah kalah yang cukup indah karena ini hanya di ajang persahabatan aja, namanya juga di Piala Piala Kemerdekaan. Jadi tidak meaningless, tapi sudah membuktikan Coach Nova kerjanya baik dengan timnya, menyuguhkan sepak bola yang indah, menyerang walaupun akhirnya kita takluk 1-2 di tangan Mali. Akhir kata selamat untuk anak-anak kita U17. Yang penting nanti di Piala Dunia U17 tetap Coach Nova membawa anak-anak kita bermain di level yang terbaik. Akan lawannya siapa Pak Kavini pertama? Di grup H ada Zambia, Brazil sama Honduras. Lawan yang berat-berat ya. Berat tuh. Sampai sini dulu teman-teman. Udah. Bicara bola di Obrin Bola dengan teman-teman O'Brien. Next time kita ketemu lagi ya. Thank you ya. Dadah. Di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe Di subscribe ya. Thank you.